Di video sebelumnya kita diperlihatkan Yumiela yang telah terisekai menjadi sosok villains dalam kisah pahlawan, lebih tepatnya menjadi karakter sang Hidden Boss. Lalu di kehidupannya itu Yumiela dianggap sebagai penipu karena memiliki level 99 yang merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Maka dari itu ketika pelajaran berlangsung Yumiela selalu dianggap remeh. Yumiela sih santuy-santuy saja gitu. Tapi karena ada satu guru yang memohon untuk menunjukkan kekuatan aslinya agar tidak dibuang dari kerajaannya, Yumiela akhirnya menunjukkan sedikit kemampuannya. Tapi semuanya malah terheran, terutama Pangeran Edwin. Black Hole. Nah, setelah kejadian tersebut, Yumiela dipanggil oleh sang raja untuk melakukan audiensi bersama sang raja. Seperti yang kita lihat di kemudian hari, Yumiela datang ke istana. Para bangsawan yang melihat kehadiran Yumiela pun sangat terheran. Kok bisa ya seorang siswa baru berusia 15 tahun sudah berlevel 99? Bahkan Yumiela di sini dianggap mengerikan oleh mereka semua. Berbeda dengan sang raja, ia menyambutnya dengan baik. Bahkan sang raja di sini menundukkan kepala sambil meminta maaf atas perlakuan sang pangeran dan orang-orang di sekolah yang merendahkan Yumiela tanpa memastikan kebenarannya. Jelaslah semua orang terheran, bahkan Yumiela pun jadi gugup, balik meminta maaf karena telah merepotkan banyak orang. Di sini sang raja pun mengakui bahwa dirinya cukup sulit untuk mempercayai Yumiela yang baru berusia 15 tahun sudah berlevel 99. Maka dari itu, untuk menguak fakta, sang raja menginginkan sebuah bukti dengan cara menyuruh seorang kesatria terkuat di kerajaan ini bernama Adolf berlevel 60 untuk membuktikannya. Yang dimana semua keputusan Adolf di sini akan mudah dipercaya oleh para bangsawan karena Adolf sudah terkenal sebagai kesatria terhebat di negeri ini. Sontaklah tanpa aba-aba apapun Adolf langsung menyerang. Tapi tetap saja di mata Yumiela pergerakan Adolf sangatlah lambat dan Yumiela di sini tidak tahu harus ngapain, apakah harus mengkonternya atau mungkin harus menghindar. Alhasil Yumiela memilih untuk menundukkan kepala sambil menghindarinya. Sontaklah Adolf menjelaskan bahwa serangannya itu tidak bisa dihindari oleh kesatria biasa dan Adolf di sini meminta maaf pada Yumiela karena telah melakukan hal tersebut. Setelah itu sang raja menyuruh Yumiela untuk menunjukkan sihirnya. Ya, di sini Yumiela mengeluarkan sihir kegelapan berupa Shadow Lance, langsung membuat para bangsawan terheran dan bergidik nyeri. Lantas sang raja meminta kepala penyihir kerajaan untuk menjelaskan perihal sihir kegelapan. Di sini ia pun menjelaskan bahwa sihir kegelapan bukanlah hal yang jahat, melainkan suatu atribut sihir yang langka sama seperti atribut sihir cahaya. Sebenarnya semua atribut sihir sangatlah kuat tergantung penggunanya, termasuk keempat atribut sihir yang umum. Dan penampilan rambut hitam Yumiela itu tidak bisa diklaim sebagai orang yang jahat. Lantas sang raja bertanya bagaimana caranya Yumiela menaikkan level hingga ke level 99. Ya, di sini Yumiela pun jujur mengatakan semuanya, bahwa dirinya mendapatkan uang dari membunuh monster, lalu dibelikan jimat pertumbuhan, lalu memasuki dungeon seorang diri, lalu meniup siulan pemanggil monster dan membunuh monster setiap hari. Jelaslah semuanya makin terheran dan bergidik ngeri. Sontaklah sang raja bertanya pada Adolf, apakah kamu juga melakukan cara yang sama untuk menaikkan level? Adolf bilang tidak, karena dirinya hanya memakai jimat perlindungan untuk menghindari luka yang fatal. Dan dirinya tidak berani jika memanggil para monster, bahkan melawan banyak monster seorang diri. Langsung heranlah itu si Yumiela, padahal itu normal loh. Nah, lalu ketika sang raja bertanya apakah Yumiela mau menggunakan kekuatannya untuk kerajaan ini, sontak Yumiela berjanji bahwa dirinya akan setia untuk melindungi kerajaan Pelsen. Jelas legalah itu sang raja, dan untuk pencapaiannya itu sang raja menawari sebuah hadiah. Lebih tepatnya sang raja akan mengabulkan permintaan apapun yang diinginkan Yumiela. Bisa itu gelar, wilayah, dan harta kerajaan, atau mungkin menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Langsung mikirlah itu si Yumiela, pastinya itu sang raja ingin menikahkannya dengan sang pangeran gitu. Cukup menarik sih, tapi hal tersebut bakalan jadi pengekang bagi Yumiela gitu. Maka dari itu Yumiela hanya meminta sebuah kedamaian di dalam hidupnya, yang dimana selama kebutuhan hidupnya terpenuhi, Yumiela tidak akan meminta hal-hal yang lain. Sontaklah sang raja bersumpah akan memenuhi kebutuhan hidup Yumiela. Tapi di dalam hati Yumiela bergumam bahwa dirinya akan kabur dari negeri ini jika ada hal yang ia tidak suka dari negeri ini. Nah, setelah pertemuan itu Yumiela diundang oleh sang ratu untuk berbincang hal yang penting. Karena pembicaraan ini tidak resmi, sang ratu meminta Yumiela untuk berbicara santai, nggak usah terlalu formal gitu. Ya, di sini Yumiela terheran kenapa sang ratu begitu percaya terhadap Yumiela. Bukankah Yumiela dipandang sebagai orang yang berbahaya?
Sontaklah sang ratu menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa membedakan mana orang yang berpura-pura atau yang tidak. Lantas sang ratu membocorkan rahasia kerajaan, yang dimana sang raja meyakini bahwa Raja Iblis akan bangkit kembali dalam 2 tahun mendatang. Jelaslah Yumiela terheran, ternyata pihak kerajaan sudah mengetahui akan hal itu. Nah, di sini sang ratu memberitahu bahwa pihak kerajaan sedang menyusun rencana, yaitu memperkuat pasukan dengan cara mendidik para murid di akademik sihir yang dipimpin oleh Pangeran Edwin. Intinya selama 2 tahun mereka akan dilatih hingga siap untuk mengalahkan Raja Iblis. Ya, di sini Yumiela sudah tahu dengan cerita tersebut karena ia sendiri sudah menamatkan game ini gitu ya, yang dimana Edwin selalu menyelidiki motif akademik dan Alicia adalah penentu kemenangan dengan sihir cahayanya. Lantas ketika Yumiela berkata siap untuk membunuh Raja Iblis, sang ratu sangat senang mendengarnya. Namun jika Yumiela yang mengalahkannya, situasi kerajaan akan pincang. Lebih tepatnya, jika orang dari luar kerajaan telah mengalahkan Raja Iblis, maka nama kerajaan akan dipandang tidak berguna. Ya, intinya maukah Yumiela menikah dengan sang Pangeran Edwin? Jelas emoh lah itu si Yumiela. Waduh, keceplosan tuh. Ya, untungnya di sini sang ratu cukup sabar menyuruh Yumiela untuk memikirkan hal itu karena waktu masih panjang, masih ada 2 tahun lagi gitu. Nah, masalahnya di sini, sang ratu takut Yumiela diincar oleh paksi lain. Secara Yumiela kan sudah terkenal berlevel 99 gitu. Karena Yumiela terlihat bingung, sang ratu menjelaskan bahwa di kerajaan ini terbagi menjadi 2 paksi, yaitu paksi raja dan paksi anti raja. Nah, paksi anti raja tersebut dipimpin oleh keluarga bangsawan Duke Hilrose. Pokoknya paksi anti raja itu sangatlah berbahaya, bisa memicu peperangan antar negeri. Dan hampir semua bangsawan pinggiran alias bangsawan wilayah termasuk ke dalam paksi anti raja. Salah satunya keluarga Darkness. Maka dari itu, jika terjadi pernikahan antara keluarga Darkness dan keluarga Hilrose, pihak kerajaan akan mengirim perintah larangan. Meski itu tidak ampuh, namun setidaknya bisa mengundur hingga 3 tahun. Ya, di sini Yumiela baru sadar ternyata kedua orang tuanya berada di bawah kendali Hilrose. Dan Yumiela di sini terlihat lebih memihak kepada kerajaan. Lalu sebagai penutupan pembicaraan, sang ratu memberitahu bahwa kerajaan akan mengirim orang ke dalam akademik sebagai pengawasan. Nah, singkat cerita, ketika kembali ke asrama, Rita menunjukkan sebuah daftar calon suami bangsawan yang direkomendasikan dari sang ayah. Tapi di sini Yumiela malah ngajak minum teh bersama sambil memakan cemilan pemberian sang ratu. Jelaslah Rita mau karena cemilan tersebut merupakan cemilan kelas elit. Sementara itu, di sisi lain, sang ratu berbicara pada sang raja mengenai Yumiela, yang dimana Yumiela nggak ada pilihan lain selain menjadi yang terkuat. Itu karena Yumiela terlihat kesepian, bahkan dijauhi oleh orang-orang karena rambut hitamnya, dan bahkan tidak dicintai oleh siapapun. Ya, menurut sang ratu, Yumiela itu bukan hanya kuat secara sihir, namun mentalnya pun sangatlah kuat. Lalu mengenai levelnya yang sudah level 99, sang raja yakin bahwa level tersebut adalah level mentok alias tidak akan naik lagi. Mengingat pasti banyak paksi yang akan mengincarnya, sang ratu menyarankan untuk memperbanyak teman bagi Yumiela agar semakin tertarik dengan kerajaan ini. Seminggu kemudian, ketika di sekolah, Yumiela merasakan perubahan yang drastis, yang dimana kini banyak teman-teman sekelas yang mulai mendekati Yumiela, bahkan berbicara dengan Yumiela. Namun tetap saja pandangan Alicia tidak berubah terhadapnya. Dan untuk para cowok pahlawan, mereka meminta maaf pada Yumiela, tapi sikap mereka masih judes bro. Ya, di sini Yumiela yakin bahwa mereka itu terpaksa karena pastinya mereka dimarahin sama bapak ibunya, terutama sang raja. Nah, perubahan yang paling mencolok, kini Yumiela sering mendapatkan undangan dari berbagai anak bangsawan. Contohnya si orang ini, kita panggil saja si Acuy ya. Ya, Acuy di sini merupakan bangsawan dari paksi anti raja yang menginginkan Yumiela sebagai istrinya. Jika dibandingkan dengan para bangsawan paksi raja, Yumiela merasa mereka itu obrolannya lembut dan mudah dimengerti gitu. Tidak seperti para paksi anti raja yang terkesan kasar, agresif, dan ambisius. Bahkan obrolannya pun ngawur. Contohnya si Acuy ini yang berkata bahwa dirinya akan menguasai benua dan berjanji akan membelikan baju dan perhiasan yang bagus jika menjadi istrinya. Jelas emoh lah itu si Yumiela, karena Yumiela di sini lebih menyukai cowok yang lebih kuat darinya. Ya, pokoknya mah Yumiela di sini mencoba menolak dengan syarat yang sangat sulit sekali. Tapi si Acuy malah kagak peka, masih saja pede di hadapan Yumiela. Lantas Yumiela bertanya apakah Acuy sudah menjadi peringkat pertama di akademik ini. Katanya pengen menguasai benua. Ya, pokoknya mah di sini si Acuy banyak alasan sekali bro, kayak dukun 1000 alasan gitu. Bilangnya dia pede dengan kemampuan kepintarannya, padahal aslinya malah mah. Sontaklah Yumiela mulai menyindir apakah maksudnya itu untuk menggulingkan kerajaan agar bisa menjadi penguasa. Melakukan pemberontakan pada pihak kerajaan akan kena hukuman mati loh. Jelaslah itu si Acuy terkenok gak bisa berkata-kata lagi. Alhasil si Acuy nyerah dan langsung pergi.
Nah, setelah itu ketika berjalan di koridor, Yumiela bertemu dengan keluarga bangsawan Hill Rose yang bernama Eleonora. Ya, di sini Yumiela ingat bahwa sosok Eleonora di sini adalah sosok yang sering menjahati Alicia. Maka dari itu, sebisa mungkin Yumiela jangan terlibat dengannya. Tapi ketika Eleonora mengundang untuk minum teh bersama, Yumiela tidak bisa menolak itu karena takutnya nanti akan banyak masalah. Alhasil mau tak mau, Yumiela harus menemani Eleonora minum teh. Nah, lalu ketika Eleonora ngajak berbincang, Yumiela yang biasa memainkan game otome menjawabnya dengan kata-kata yang singkat, padat, dan jelas. Lebih tepatnya jawaban pendek seperti di dalam game. Lalu setelah lama mengoceh, akhirnya Eleonora masuk ke mode pembahasan inti, yaitu meminta Yumiela untuk menyerahkan sang pangeran. Jelaslah Yumiela terheran, jadi ini alasan ia mengundang gitu. Ternyata Eleonora di sini mengira bahwa Yumiela menerima lamaran dari kerajaan, dan Eleonora di sini meminta Yumiela untuk menolak dan akan memberikan hadiah bergabung dengan partinya. Waduh. Sontaklah Yumiela menjawab bahwa dirinya menolak pernikahan itu sekaligus menolak ajakan Eleonora untuk bergabung di dalam partinya. Lalu untuk menyegarkan suasana, Yumiela berkata bahwa sang pangeran lebih cocok bersanding dengan Eleonora yang anggun, cantik jelita, cetar membahana, pokoknya moelah. Langsung kepedean lah dia. Setelah itu, ketika jam istirahat, Yumiela terkaget dengan teman-teman sekelasnya yang ingin ikut makan bersama. Tapi yang paling mengagetkan di sini, tiba-tiba Alicia ikut nimbrung. Dan yang paling mengagetkan lagi, Alicia bertanya apakah Yumiela adalah Raja Iblis. Jelas heranlah semuanya, tapi di sini Yumiela terheran kenapa Alicia tahu perihal kebangkitan Raja Iblis. Bukankah itu adalah rahasia kerajaan? Ya, ketika mendengar bahwa Alicia tahu dari Edwin, Yumiela berpikiran bahwa pangeran kerajaan ini sangatlah bodoh. Lantas, ketika Yumiela meminta bukti kenapa Alicia menuduhnya sebagai Raja Iblis, sontak ketiga cowok tilil melindungi Alicia dan malah menuduh Yumiela berkata kasar terhadap Alicia. Jelas makin heranlah itu si Yumiela, bukankah yang menuduh itu si Alicia? Lah ini si Edwin malah mengatakan dengan suara keras bahwa Raja Iblis akan bangkit 2 tahun lagi. Jelaslah seisi kelas jadi tahu perihal rahasia kerajaan. Lah ini si Ares malah mendukung Alicia menyebut Yumiela sebagai Raja Iblis. Jelas bukanlah, karena Yumiela di sini merupakan hidden boss bro. Tapi disebutnya di dalam hati sih. Lalu ketika Ares akan menghukum Yumiela seorang diri, sontak Yumiela berkata, serius bisa mengalahkanku? Langsung takut dan malulah itu si Ares. Nah, ketika mereka yakin dan percaya dengan ucapan Alicia, Yumiela menegaskan bahwa dirinya memang kuat, bahkan bisa lebih kuat dari Raja Iblis. Maka dari itu para cowok di hadapannya terlalu lemah, dan jika ingin mengalahkan Raja Iblis pun perlu latihan yang cukup lama. Ya, pokoknya maksud dari perkataan tersebut, Yumiela ingin memotivasi mereka agar bisa lebih kuat sebelum 2 tahun yang akan datang. Nah, disinilah Yumiela punya ide, langsung membeberkan cara cepat menaikkan level. Tapi semuanya langsung terbengong, itu karena cara yang dipakai Yumiela itu terlalu ekstrim bagi mereka. Alhasil mereka pergi dan akan mencari sendiri cara cepat untuk menaikkan level. Ya, menurut Yumiela di sini teman-teman sekelas pastinya seneng gitu ya dapat bocoran cara naik level dengan cepat. Tapi nyatanya mereka malah memandang Yumiela sebagai orang yang mengerikan, bahkan menganggap Yumiela termasuk makhluk penghuni dungeon. Waduh, ternyata Yumiela salah ngomong ya. Ya, pokoknya di sini Yumiela nggak peduli dengan hal itu, tapi yang ia pedulikan kenapa Alicia sangat waspada terhadapnya. Apakah Alicia merupakan sesama orang yang telah direinkarnasi? Alhasil untuk mengungkap hal tersebut, Yumiela akan mencari tahu. Seperti yang kita lihat, pergerakan Alicia terus diawasi oleh Yumiela. Apakah Alicia tetap sama seperti di dalam game? Ya, sejauh ini Yumiela melihat Alicia tidak jauh berbeda dengan karakter di dalam game, yang dimana Alicia adalah orang yang baik, polos, dan periang. Hanya saja, kenapa Alicia selalu berekspresi takut ketika berhadapan dengan Yumiela? Nah, karena kucing itu terlihat dekat dengan Alicia, Yumiela mencoba mendekati si kucing. Tapi tiba-tiba si kucing langsung ketakutan, langsung betelah itu si Yumiela. Ada cowok yang ngeliatin tuh. Karena takut dianggap sebagai orang yang mencurigakan, sontaklah Yumiela mencoba menjelaskan bahwa kucing tersebut tuh lari bukan karena takut, melainkan Yumiela hanya melepaskannya saja agar tidak terkesan memaksa gitu. Langsung pergilah itu si Yumiela. Lanjut, nah kali ini Yumiela melompat naik ke jendela. Waduh, sampai retak gitu.
mengintip Alicia yang sedang mengobrol dengan Edwin. Di sini Edwin mengajarkan perihal sihir pada Alicia. Ya, menurut Yumiella itu wajar karena di dalam game ceritanya memang seperti itu. Lalu Edwin membicarakan tentang Yumiella yang dimana meski Yumiella berambut hitam, memiliki sihir kegelapan dan memiliki level 99, tapi Yumiella bukanlah Raja Iblis. Sang Raja pun berkata hal yang sama. Sontaklah Alicia menggambarkan sosok hitam yang ternyata begitulah pandangan Alicia ketika melihat Yumiella. Sontaklah Yumiella mulai paham ternyata setiap atribut ada penolakan seperti halnya kucing yang tadi. Nah lalu Edwin berkata bahwa dirinya tetap akan mewaspadai bahkan mengawasi Yumiella meski dia bukan Raja Iblis. Edwin memberitahu bahwa Yumiella akan dilibatkan ke dalam pasukan kerajaan ketika melawan Raja Iblis nanti. Lalu tiba-tiba Edwin meminta maaf pada Alicia karena nantinya Alicia yang memiliki atribut cahaya akan terlibat ke dalam pasukan untuk melawan Raja Iblis. Sontak Alicia berkata itu tidak apa-apa selama demi melindungi kerajaan Alicia akan berjuang bersama-sama sampai akhir. Ya, setelah melihat perkataan Alicia dan ekspresi riangnya itu, Yumiella mengklaim bahwa Alicia bukanlah seorang reinkarnasi. Setelah itu Yumiella dipanggil ke ruang Capsec. Namun apa yang terjadi? Ternyata Capsec telah digantikan oleh Capsec yang baru bernama Ronald. Tapi di sini Yumiella sangat tidak menyukai senyum palsunya. Ya, di sini Pak Ronald mengakui bahwa dirinya merupakan suruhan dari kerajaan dan dirinya tahu perihal rahasia kerajaan, lebih tepatnya mengenai kebangkitan Raja Iblis. Mendengar hal tersebut, Yumiella yakin bahwa Pak Ronald di sini merupakan orang kepercayaan sang raja. Nah, di sini Pak Ronald sudah tahu bahwa Yumiella kerepotan akibat kelakuan sang pangeran yang agak bodoh membeberkan rahasia kerajaan pada publik. Pak Ronald pun menjelaskan bahwa sebenarnya si pangeran itu lagi oleng akhir-akhir ini gitu. Lebih jelasnya sang pangeran dan kedua temannya itu merasa sangat luar biasa ketika sejak kecil. Dan ketika ada seseorang yang lebih kuat bahkan sangat kuat, kebanggaannya itu serasa telah hancur jadinya mereka oleng. Ya gitu. Lah pokoknya malah liur ya. Lalu untuk perihal Raja Iblis, sang raja sudah mengingatkan dan yakin bahwa Yumiella bukan Raja Iblis. Tapi di sini Yumiella merasa bahwa dirinya tidak menyukai sosok Pak Ronald. Lantas Pak Ronald meminta bantuan pada Yumiella untuk menjadi pengawas pada saat latihan lapangan nanti, terutama mengawasi para murid bangsawan wilayah. Ternyata pelajaran praktek lapangan terbagi menjadi dua bagian antara kaum bangsawan wilayah dan bangsawan pusat. Alasannya itu hanya agar lebih efisien dan untuk sang pangeran dan kedua rekan-rekannya mereka diberikan pelajaran khusus hingga mencapai level 40. Jelaslah Yumiella komplain kenapa enggak sampai level 60 gitu. Singkat cerita, pelatihan lapangan pun telah dimulai. Terlihat para murid bekerja sama melawan monster sementara Yumiella hanya mengawasi agar tidak ada yang celaka. Ya, meski ini bisa disebut sebagai farming untuk menaikkan level, tapi menurut Yumiella cara mereka malah terlihat sangat tidak efisien. Itu karena mereka terlalu banyak mengeluarkan mana yang hanya untuk melawan monster yang EZ gitu. Ya, alhasil mereka akan cepat kelelahan. Dan ternyata pemikiran Yumiella itu sama dengan pemikiran cowok yang di sampingnya. Waduh, cowok yang tadi lihat kucing tuh. Ya, mari kita perkenalkan dulu si cowok ini bernama Patrick Asbaten. Karena Yumiella bertanya, Patrick menjelaskan seharusnya para murid membentuk formasi yang dimana bagian depan untuk menahan monster sedangkan bagian belakang bersiap untuk menyerang. Tapi Yumiella komplain apakah tidak rugi bagian depan tidak mendapatkan kill hanya assist saja. Bahkan bisa jadi bagian depan itu tidak akan mendapatkan bagian EXP. Patrick pun menjelaskan kembali bahwa biasanya ia melakukan secara rolling depan belakang tergantung kondisi untuk menghemat mana dan mendapatkan EXP yang lebih efisien. Tapi sayang, hal tersebut tidak bisa dilakukan di sini itu karena monsternya terlalu sedikit. Sontaklah Yumiella langsung menggunakan siulan pemanggil monster. Jelaslah semua murid terkaget karena monster mulai berkumpul. Alhasil Patrick memimpin para murid membentuk formasi. Nah, setelah para monster dikalahkan, Patrick langsung memarahi Yumiella. Yumiella bingung kenapa dia marah ya. Apakah karena bagian depan kelelahan dan tidak cukup untuk level up bagi bagian belakang? Sontaklah Yumiella kembali memanggil monster. Jelaslah mereka soak dan kembali bersiap. Disinilah Yumiella mengeluarkan sebuah skill berupa Dark Blind. Ternyata skill tersebut berupa sihir pengikat agar para murid lebih mudah untuk membunuh monster agar cepat mendapatkan EXP. Tapi mereka malah takut apakah sihir Yumiella tidak akan menyerang mereka. Jelas heran lah itu si Yumiella, tetangga juga heran. Kenapa harus takut kepadanya? Bukankah yang harus ditakuti itu monsternya gitu bro? Nah di sini Yumiella memuji kepemimpinan yang dilakukan oleh Patrick. Dan Patrick di sini tidak marah lagi karena dirinya sudah tahu bahwa Yumiella itu bermaksud baik.
Tapi tiba-tiba muncul sosok monster, sontaklah Patrick langsung melindungi Yumiella. Tapi tetap saja monster tersebut mati hanya dengan satu pukulan kecil dari Yumiella. Lalu karena Patrick terluka, Yumiella menyembuhkannya dengan sihir kegelapan. Meski agak begitu, tapi langsung sembuh dalam sekejap, bro. Nah, di sini Yumiella bertanya kenapa Patrick repot-repot melindungi Yumiella. Yumiella di sini sangat OP loh. Patrick pun menjawab bahwa dirinya tidak mau terjadi apa-apa terhadap Yumiella. Jelaslah se-OP apapun si Yumiella, kalau mendapatkan perhatian seperti itu langsung grogi, bro. Seraser. Akhirnya ada juga yang mampu meluluhkan hati batu si Yumiella gitu ya. Lantas Patrick menegaskan Yumiella untuk memberi aba-aba dulu sebelum memanggil monster dengan siulan pemanggil gitu. Lah ini si Yumiella malah minta izin dan langsung memanggil para monster. Jelas kagetlah semuanya, dan mereka hampir stres itu karena Yumiella terus memanggil para monster hingga sore. Waduh, sadis juga ini Ciwi. Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak ceritanya? Anime ini kayaknya harus dilanjut deh. Soalnya ini si Yumiella lucu banget ya bro. Ya begitulah pokoknya mah. Ya jadi wesi. Yang artinya halo pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like sebanyak-banyaknya dan share sebanyak-banyaknya supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten sambil menikmati secangkir kopi yang ditemani buah-buahan melon, buah semangka dan buah-buahan lainnya ya pokoknya mah. Setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa. Udah.